Tidak ada langganan yang datang mengeluh ini, minta itu, supaya kita sendirian. Ya, Tuhan juga seringkali ingin berada dengan Dia. Masuk gereja kamu juga bukan ukur-ukur, tapi cepat, coba berangkat. Ya. Datang berusaha terakhir, pulang berusaha cepat. Tuhan sudah jarang lihat kamu berlutut, doa pribadi agak lama. Sekaranglah, beristirahatlah, supaya kita sendirian. Itulah rekoleksi, itulah retreat, mengundurkan diri, ya, bersama Tuhan. Dan untuk itu kita tidak dapat buat sendiri, kita membutuhkan Roh Kudus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Jika ada teman yang membawa korek api, mohon dinyalakan lilin yang ada di sini. Ada disiapkan panitia. Yang merokok mungkin tidak, tapi yang berdoa tiap pagi, menyalakan lilin tiap pagi. Ada panitia itu. Ini ada. Bagi itu lilin. Mari kita berdiri. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Dengan berdiri kita hadir menjawab undangan Tuhan. Letakkan tanganmu terbuka di depan dada. Biarkan lagu dan musik ini menyentuh hati dan berdoa. Ketukkan matamu dengan lembut. Rasakan tanganmu kosong. Biarlah kehangatan Roh Kudus mulai mengalir. Jamah hatimu, jiwamu, ragamu, budimu, membawa kesegaran, membawa kekuatan, membawa penghiburan. Ada jalan terjal, ada jurang. Kita butuh pemimpin, kita butuh terang, kita butuh cahaya. Datanglah Roh Kudus agar kami lebih mengenal, mengagumi dan meneladani hamba Allah Antonius. Dari diri sendiri kami tak mampu, tapi di bawah terang-Mu ya Roh Kudus kami kirimkan Kristus. Kami akan sanggup meneladaninya, menjadikan Dia patron, pelindung dan kekuatan kami. Utuslah Roh, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah.
hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terang. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Tuhan, kami datang ke tempat yang sunyi supaya sendirian bersamamu dan kami beristirahat dalam Dikau. Dikuduskan, disucikan, dan diberkatilah rekoleksi kita hari ini oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. 3M. Mengenal, mengagumi. Ada yang begitu mempesona dalam diri orang kudus ini, dan juga nanti meneladani. Sebagai kilas balik, mari kita ikuti sebagian hidup dari Santo Antonius Padua. Namanya nama Maria. Antonius dipersembahkan, Antonius kecil. Orang-orang pulang, dia masih duduk berfoto. Dicari bapaknya, disuruh kerja di kebun, di ladang, dia lari ke gereja. Sebentar, martir-martir yang tugas di Maroko mendorong dia juga untuk ingin jadi misionaris dan martir. Heran, mestinya ini ada suara. Dia ingin pindah tarekat dari Agustinus menjadi Fransiskan supaya bisa pergi ke Maroko untuk jadi martir. Dia diterima, mengenakan jubah yang baru dan berlayar. Tapi tiba di sana dia jatuh sakit. Dan mulai menjadi pengkhotbah.
Sampai akhir hidupnya dia jadi pengkhotbah sekaligus pembuat banyak mujizat, baik selagi masih hidup maupun sesudah kematiannya. Meninggal dalam usia 36 tahun, masih muda. Memang dia pelindung barang yang hilang. Suara yang hilang baru muncul kemudian. Oke, kita lanjut saja. Saya ulangi kisah kelahirannya. Dia lahir di Lisbon, Portugal. Ya, Portugal. Dengan nama Fernando. Ini terlalu lebar. Ada teman-teman yang ahli di sini. Bagaimana kasih kecil? Fernando. Dia waktu lahir namanya Fernando. Putra tunggal, ya, anak tunggal. Anak tunggal dari Martin dan Maria. Keluarga bangsawan, keluarga kaya, keluarga yang berkelebihan. Ya, sedikit lagi. Bisa lebih kecil lagi? Sejak kecil, ya, dia sudah mengarahkan hidupnya dengan satu hidup Kristiani yang baik dan bagus. Ya, dia tidak kompromi dengan dosa dan salah. Dia tidak kompromi dengan telat, terlambat, dengan main-main, dengan buang waktu. Sejak kecil dia sudah jadi anak yang telaten, cerdas, hati lurus, tapi serentak punya kemauan keras, punya kepribadian yang keras. Ya, tidak terlalu mudah diatur anak ini. Ya. Orang tuanya punya keinginan agar kelak dia menjadi orang terkenal, menjadi bangsawan, menjadi ksatria, menjadi orang yang ambil bagian dalam kerajaan, punya peran, punya tugas dan tanggung jawab yang besar. Sayang sekali mereka tidak dapat menyaksikan cita-citanya ini terjadi karena Antonius tidak mau jadi bangsawan, tidak mau jadi ksatria, tidak mau jadi orang yang populer dengan jabatan yang tinggi. Justru dia suka sesuatu yang lain. Tapi yang lain ini, yang beda dari pandangan mama dan papa ini, yang membuat dia menggoncangkan dunia. Ya. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Anak piatu, 11 tahun sudah kehilangan papa dan mama, dan dia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakan dia. Ya, kalau anak sudah tidak punya papa mama, kita cenderung memanjakan dia, memberikan apa yang menjadi keinginan dan kemauannya. Namun, seperti saya katakan tadi, sejak kecil dia sudah punya keinginan. Tadi dalam foto, dalam film, dia disuruh ayahnya bekerja di kebun, tetapi dia lari ke gereja. Ya, orang-orang sudah selesai misa, dia masih mampir. Sejak kecil dia sudah punya keinginan akan hal-hal yang kudus, yang suci, yang mulia. Ya. Saya kira kita semua masih ingat anak-anak kita, ya, waktu kecil. Kita suka memanggil mereka malaikatku. Mama ke malaikat dia. Ya. Begitu juga
Antonius sejak kecil sudah jadi malaikat kecil di rumah. Keinginannya, kemauannya, kehendaknya selalu bagus, menyenangkan orang. Tidak heran ketika tiba satu saat dia remaja, dia ingin masuk biara. Dan biara yang dia ikuti adalah biara Santo Agustinus, ya, sama dengan Martin Luther. Mereka punya tarekat yang sama. Martin Luther abad 15, dia ini abad 13. Ya. Dia masuk tarekat Agustinus yang hidup mereka lebih banyak sebagai pertapa, imam, biarawan, tapi lebih banyak waktu untuk berdoa di dalam biara, seperti Suster Karmel di Kakaskasen, Tomohon. Ya. Namun sesudah 2 tahun dia masuk biara Agustinian di Lisbon, dia minta pindah ke tempat yang lebih jauh, ke Coimbra. Lebih jauh, lebih pelosok, lebih terpencil. Ada rahasianya. Mengapa? Dia katakan, saya ingin lebih fokus. Saya ingin seperti kata Yesus, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dia tidak mau karena dekat di rumah di kota Lisbon ada pamannya. Selalu bawakan roti, selalu bawa minuman, selalu bawa buah dan makanan. Sehingga dia rasa semuanya mengganggu. Dia tidak bisa sungguh-sungguh membaktikan diri pada hidup doa dan pada hidup membiara. Supaya tidak diganggu keluarga, berangkatlah dia menuju Coimbra. Ya. Di waktu remaja, tadi sudah katakan, ada kekayaan, ada kemakmuran, ada kepintaran, tapi tidak membuat dia sombong. Justru dia menyukai hal-hal yang ilahi, yang suci, yang kudus. Ya, dia tetap menjadi anak yang umur 15 tahun, dia datang kepada pamannya untuk pamit masuk biara. Tapi dengan keras paman ini menolak. Tapi pada akhirnya dia berangkat sendiri sampai di muka pintu biara, mengetuk dan membawa dirinya untuk masuk biara. Saya katakan tadi dia pindah ke Coimbra dan di sana dia belajar 9 tahun. Ya. Coimbra itu semacam apa? Napu, ya, kalau dibandingkan dengan kita di sini, ya, ya, pergi cari tempat sunyi dan di sana dia belajar 9 tahun, belajar kitab suci dan ajaran-ajaran gereja, dan di sana pun dia ditabiskan. Agustinus, Santo Agustinus, tarikatnya, pastor-pastornya lebih banyak hidup membiara, ya, 1 hari 7 kali doa, ya. Kita 1 kali tanda salib sudah rasa capek, ya. Ini 7 kali doa bukan setengah jam, 1 jam, ya, dengan bernyanyi, berlutut, berdiri, ya. Dan dia dapat penempatan baru, penempatan pertama di sebuah rumah transit, di sebuah biara yang ada di pinggir pantai antara Eropa Selatan dengan Afrika Utara, ya. Eropa, lalu Afrika di bawah. Di selat ini ada satu biara di sana. Dan tugasnya adalah melayani tamu-tamu kayak rumah singgah. Mereka yang mau berlayar ke Afrika biasanya perlu penginapan dan Antonius dapat tugas melayani mereka. Di samping berdoa, membaca kitab suci dan belajar. Dia punya tugas harian, terima tamu. Satu kali ada 5 misionaris Fransiskan yang mampir di sana. Ya, dia tengok-tengok, dia dengar-dengar percakapan mereka, akan ke Maroko, ya. Di sana mereka akan mewartakan sabda, di sana sudah ada banyak martir. Dia dengar-dengar, nguping dia, wah, dan mulai timbul kekaguman. Waduh, ingin juga saya ke sana. Daripada saya cuma duduk di sini menyambut tiap hari, ngepel lantai tiap hari, ganti handuk ini tamu-tamu. Masa kan orang lain pergi mewartakan, orang lain sampai Afrika, bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saya cuma senang-senang di rumah ini. Ya. Beberapa bulan kemudian ada lagi yang mengetuk pintu dia. Ketika dia buka, dia kaget. Ada 5 peti jenazah yang mau menumpang di rumah singgah ini sebelum dibawa ke Italia. Dia cari tahu. Siapa ini? Apa ini? Apa yang terjadi?
Betapa kagetnya dia ketika dia tahu 5 orang ini adalah yang beberapa bulan lalu datang mampir di sini untuk pergi ke Maroko. Sekarang pulang sebagai martir. Wah, ini sungguh-sungguh membuat dia berubah pikiran. Dia seolah tertikam oleh sebuah pedang yang tajam. Dia lepaskan bukunya, dia lepaskan sapunya, dia berlutut dan berdoa. Tuhan, jika sesama saudara-saudaraku ini telah sampai mati demi Tuhan, mengapa saya hanya duduk-duduk di sini, di rumah tamu ini, baca buku, makan minum enak-enak? Saya mau mewartakan Kristus, bahkan siap menjadi martir sekalipun. Pengalaman ini menyentuh hatinya. Orang lain berhadapan dengan maut, orang lain mewartakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Masakan saya di sini nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Maka sikap tegas, radikal, serius yang sejak masa remajanya sudah ada, mendorong dia untuk meninggalkan Agustinian, biara itu, dan mengikuti martir-martir Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus yang siap sedia diutus kemana saja. Dia pamit minta diri kepada tarekat Agustinian untuk pindah ke Fransiskan. Biasa, ketika pamit mau pindah, mau ganti tarekat, ada seorang teman yang mengejek dia. Pergilah, mungkin engkau akan menjadi seorang santo dalam ordo yang baru itu. Ya, kasihannya dibully, baru memulai sudah dibully. Tapi dia menjawab, saudaraku, bila engkau mendengar bahwa saya menjadi seorang santo, engkau akan memuji Tuhan karenanya. Dia memilih nama Antonius mengikuti seorang rahib dari Mesir yang hidup pada abad ketiga, Antonius. Lalu dia juga memilih hidup Fransiskan ini bukan cuma karena boleh mau menjadi martir, tetapi dalam cara hidup Fransiskan yang dibimbing oleh Santo Fransiskus ini, dia melihat semangat hidupnya sebenarnya lebih cocok. Dia juga mencintai hidup miskin, hidup penuh kasih dan damai, dan hidup yang bergantung pada pemeliharaan Allah. Allah akan memelihara, Allah akan menjaga, Allah akan mengurus dia. Bahkan tarekat ini hidup dari belas kasihan orang. Sesudah dia diterima sebagai pengikut Santo Fransiskus, dia pun dikirim ke Maroko, ya, Afrika. Setibanya di sana dia jatuh sakit, dan setelah beberapa bulan dia harus pulang. Dia naik kapal yang akan membawa dia ke rumah singgah dari mana dia biasa dulu bekerja. Tetapi karena angin taufan, kapalnya justru diantar jauh sekali dan mendarat di daerah Sisilia, ya, Italia Selatan, di pantai Sisilia, 400-500 km dari Roma, dari Padua 600 km. Di sana ada teman-temannya. Beruntung di sana sesudah diselamatkan dari karam kapal, ada teman-temannya di Sisilia di mana dia bergabung dan bertinggal bersama saudara-saudaranya. Kita lihat, ya, rencana Tuhan dan rencana manusia. Dia ingin menjadi martir, tapi Tuhan menghendaki lain. Engkau pulang, ada tugas baru di Italia yang menanti engkau. Di biara baru ini dia tidak dikenal. Ya, dia bukan orang Italia. Sisilia itu Italia. Dia dari Portugal. Dia tidak dikenal. Dan dia tidak diberi tugas karena mereka tidak tahu latar belakangnya. Ia pun berinisiatif menawarkan diri mengikuti seorang kepala biara di Italia Utara. Tolong ajarkan saya kehidupan Fransiskan. Itu yang dia minta.
Dan kepala biara ini karena sayang, ya, kelihatannya yang satu ini tidak laku, tidak ada orang yang terima, marilah ikutilah aku. Dan dia menjalani hidup terpencil, ya, jauh dari dunia ramai, dan di sana dia melanjutkan hidup kontemplasi, hidup meditasi, hidup doa. Persis seperti Yesus ketika datang ke dunia, tidak dikenal, kecil, tersembunyi di Bethlehem. Namun Tuhan mengangkat yang hina. Tuhan mengangkat yang kecil. Suatu hari dia diundang ikut ada tabisan imam Dominikan. Imam Dominikan itu adalah imam-imam pengkhotbah. Mereka guru-guru, mereka semua spesialis pengajar. Mereka selalu menjadi pengkhotbah dari kampung ke kampung, kota ke kota. Sangat hebat. Tapi pada pesta pentabisan itu ada seorang imam yang ditugaskan berkhotbah berhalangan. Maka semua orang seperti kamu di sini, 40 imam, mulai dipilih siapa kira-kira yang bisa berkhotbah. Orang lain sudah pasang dada, sudah pasang muka, Antonius merunduk saja. Mudah-mudahan jangan saya yang disuruh, yang lain sudah pasang muka. Kelihatan hebatnya. Justru pemimpin biara menunjuk kepada Antonius. Antonius, kau berkhotbah. Wah, dia gemetar, dia tahu dia bukan pengkhotbah. Dia disuruh, dia hanya menunduk, dia menolak. Tapi dia dihibur, sudahlah, demi ketaatan buatlah. Katakan saja yang sederhana, tidak apa-apa. Ya, mereka lihat penampilannya sederhana, sudah, tidak usah khotbah yang hebat-hebat, yang sederhana saja, sesuai kau punya penampilan. Mungkin kasarnya seperti itu. Ternyata sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tersembunyi itu dia tunjukkan, dia kemukakan, dia ungkapkan berdasarkan cinta dan pengetahuannya akan kitab suci. 9 tahun dia belajar kitab suci, ya. Dan kesucian hidupnya terpantul, hadir, tergemakan dalam khotbah yang dia bawakan. Begitu bersahaja tapi penuh daya dan makna. Orang-orang pun terpana, terkesima dan terkobarkan. Permata itu berkilau dari ketersembunyian. Tuhan mengangkat dia. Tuhan memperkenalkan dia sebagai pengkhotbah yang ulung. Lagu refrain antar Mazmur antar bacaan, Tuhan berkenan pada yang hina. Jangan takut menjadi kecil. Jangan takut hidup sederhana, ya. Jangan takut bekerja di ketersembunyian. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Mu pada waktunya. Tuhan akan mengangkat engkau untuk apa yang menjadi proyek maksud baiknya. Itu pengalaman Antonius. Makanya undangan, marilah ke tempat yang sunyi, sangat penting. Ya, Tuhan dari situ akan mengangkat kita, membuat menjadi mutiara yang tersembunyi, dan sekarang Tuhan tunjukkan. Ia pun mulai didaulat menjadi pengkhotbah. Ya, hidup tersembunyinya menjadi hidup di depan umum seperti Yesus. Sesudah hidup tersembunyi, sesudah dibaptis di Sungai Yordan, dia mulai berkeliling mengajar, berbuat mujizat. Bagi Antonius, rahasia khotbahnya adalah bukan pada kata-kata. Dia harus menghayati ajaran Injil itu sendiri. Dan orang-orang tergerak oleh siapa dia, lebih dari apa yang dia katakan. Bukan omon-omonnya yang merubah orang, tapi pembawaan hidupnya yang didukung dalam pewartaan. 9 tahun lamanya dia berkhotbah di Italia, menobatkan banyak orang dan membuat banyak mujizat. Dari Italia dia pergi ke Prancis, ke Sisilia, dan kembali lagi ke Italia. Dia pengkhotbah yang ulung. Dimanapun dia pergi, orang berduyun-duyun datang mendengarkan khotbahnya.
Sepanjang siang dia berkhotbah dan sepanjang malam dia berdoa. Ini ada satu kombinasi yang hebat sekali, ya. Doa dan aksi, ya. Oratio et actio, predikatio. Seharian berkhotbah tapi semalaman berdoa. Doa menjadi inspirasi bagi khotbah, dan sesudah berkhotbah dengan baik dia kembali say thanks kepada Tuhan, berlutut atas bimbingan Tuhan. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan sehingga dia lupa makan dan kurang istirahat. Banyak pengkhotbah malah kelebihan makan dan kelebihan istirahat. Dia ini sebaliknya. Ya, kalau usah jadi pengkhotbah yang kesohor, diundang makan di sini, diundang makan di sana, habis waktunya untuk makan. Ya. Karena itu dia jatuh sakit dan meninggal di Arsela, dekat Padua, tanggal 13 Juni dalam usia 36 tahun. Sesudah menerima sakramen terakhir, dia memandang ke atas. Oh beata, oh keindahan, oh kehidupan yang abadi. Ya. Dan dia berkata, aku melihat Tuhanku. Satu kalimat yang sangat terkenal. Paus Fransiskus bilang, belajarlah dari Antonius. Sesudah menjalani segala-galanya, engkau melihat Tuhan. Ya. Jangan sampai kita tidak melihat Tuhan. Jenazahnya dimakamkan di Padua. Nanti kalau kita ziarah rame-rame, kita mampir ke sana, ya. Tadi dikatakan bahwa dia mulai rajin berkhotbah, ya. Banyak orang bertobat, tapi banyak juga orang tidak peduli. Ketika dia berkhotbah di Rimini, di tepi pantai, pada waktu ini abad 12-13, banyak orang mulai meninggalkan iman Katolik. Banyak orang meragukan sakramen Ekaristi. Banyak orang mengatakan Tuhan Yesus tidak ada dalam hosti, tidak ada dalam sakramen. Banyak orang mulai mengajarkan ajaran-ajaran sesat seperti sekarang ini. Menertawakan Tritunggal, menertawakan bahwa Yesus Allah dan manusia. Ada yang cuma bilang dia manusia, ada yang bilang dia cuma Allah. Ya. Ini menjadi tugas utama dari Antonius. Dia menjadi pewarta, katakanlah spesialis bagi orang-orang yang mulai ragu dan ingkar imannya. Di Rimini, ia bertemu dengan satu kelompok yang anti gereja, yang anti Kristus, yang anti sakramen. Orang-orang berpaling meninggalkan dia, menertawakan dia. Lalu dia pergi ke pinggir pantai, sedikit mungkin menghibur hatinya. Berhubung orang-orang sesat itu tidak mau mendengarkan saya, kamu semua ikan-ikan, mari dengarkan saya. Dan ikan-ikan pun keluar dari peraduan mereka, mengangkat mereka seolah-olah berkata, terpujilah Kristus. Melihat kenyataan itu, orang-orang sesat tadi pun berbalik dan berlutut, minta ampun dan maaf, serta minta diajarkan jalan kebenaran. Ya, dia di situ. Ada ikan ekor kuning, ada mujair, ada ikan Petrus, ya, akan ikan apa? Ya, gitu. Katombo, ada ikan paus, ikan fausi, ikan teri juga, ikan goreng dan ikan ular. Masakan Pastor Theo. Santo Fransiskus Assisi yang hidup bersamaan, waktu itu Santo Fransiskus Assisi berada di Assisi sebagai pemimpin Fransiskan, menugaskan dia untuk menjadi pengkhotbah dan menugaskan dia untuk menjadi pengajar kitab suci. Tapi dengan pesan supaya semangat berdoa tidak dipadamkan, baik dalam dirimu maupun dalam diri orang lain. Melalui khotbah, melalui pengajaranmu, kau sendiri jangan lupa doa. Dan orang-orang yang mendengarmu, kau bawa kepada hidup doa. Ini pesan dari Fransiskus Assisi. Dan memang dia membaktikan hidupnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya,
Dulu dia belajar kitab suci untuk mengetahui, tapi sekarang dia mewartakan kitab suci bukan untuk tambah kepuasan. Aduh, saya tahu ini, tapi supaya kitab suci ini menobatkan orang, menunjukkan kebenaran Tuhan, membawa orang beralih ke jalan Tuhan. Jadi demi keselamatan jiwa-jiwa. Pendengarnya banyak, dan dia berkhotbah di tempat terbuka karena orang begitu banyak. Dan mulai ada aneka mujizat yang terjadi. Mujizat tidak perlu sesuatu yang heboh-heboh, ya, buta melihat. Mujizat juga bisa terjadi dalam diri orang yang bermusuhan. Rujuk kembali, itu mujizat. Pencuri-pencuri, pemeras-pemeras mengembalikan barang curian mereka. Ini juga mujizat. Pemfitnah-pemfitnah, pengumpat-pengumpat, bertobat, saling minta maaf. Inilah mujizat yang mulai terjadi oleh pewartaannya. Dia diberi gelar oleh Paus Gregorius sebagai tabut perjanjian. Maksudnya apa? Penuh kebijaksanaan, penuh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mengapa? Atau bagaimana Santo Antonius dihormati? Santo Antonius dihormati luar biasa. Ya. Mungkin sesudah Santo Yosef dan Santa Maria, orang kudus yang paling top di dunia adalah Antonius. Semua orang tahu kenal sesudah Santa Maria dan Santo Antonius. Ya. Kalau Santo Ambrosius agak kurang dikenal, kecuali di Palu. Mengapa? Pestanya selalu dirayakan di seluruh dunia 13 Juni. Ya, ada banyak novena, ada banyak misa-misa mulia di mana-mana. Gereja Antonius juga hampir bisa ditemukan di banyak tempat. Gereja Santo Antonius juga banyak ditemukan di banyak tempat. Mengapa tanggal 13? Karena itulah hari kematiannya. Gereja bisa mati. Gantiannya kita serahkan. Terima kasih. Iya. Juga hari yang biasa dipakai untuk menghormati Santo ini adalah hari Selasa. Semua novena kepada Santo Antonius yang 9 minggu berturut-turut selalu dibuat hari Selasa. Ya. Diisi dengan adorasi dan kegiatan-kegiatan belas kasih. Saya akan cerita sebentar. Di Eropa hari Selasa itu hari belas kasih. Ya. Ada banyak kegiatan amal yang dibuat untuk menghormati Santo Antonius. Di antara orang Katolik tidak ada yang tidak mengenal Santo yang tersayang dan terkenal ini. Mengapa? Masih hidup saja sudah terjadi mujizat. Apalagi ketika dia sudah mati. Apalagi ketika dia sudah dimuliakan di hadapan Tuhan bersama para kudus. Pasti dayanya, pasti powernya lebih daripada ketika dia masih di dunia. Sejak hari wafatnya sampai kini, begitu banyak kebutuhan umat manusia dikabulkan dengan kepengentaraan Santo Antonius Padua. Sekarang mari kita mulai melihat aneka keajaiban dari Santo Antonius ini. Dia bisa berada di 2 tempat sekaligus. Ya. Tapi bukan pakai ilmu baba ilang. Tapi ini memang anugerah khusus. Ya. Dia bisa membaca isi hati orang, ya. Dia bisa mengenal nama orang lain tanpa diberitahu, dan dia bisa berada di 2 tempat pada waktu yang sama. Banyak orang disembuhkan berkat doa pengentaraannya, diluputkan dari bencana, bahkan ada orang yang sudah wafat dihidupkan kembali. Waktu itu Antonius bertugas di Padua, Italia. Sementara pamannya Don Martino de Bouillon yang ada di Portugal dituduh melakukan pembunuhan, dan pamannya ini dipenjarakan.
Pasalnya, karena ditemukan jenazah seorang pemuda di kebun dekat rumah Don Martino di Lisbon. Maka karena dia pemilik kebun itu, dia dituduh sebagai pembunuh. Abad 12 belum ada WA, belum ada telepon, belum ada surat. Ya. Dan Portugal dan Italia itu jauh sekali. Ya, jauh sekali. Tapi pada saat itu Antonius tahu ada sesuatu yang terjadi di sana. Maka tanpa diberitahu, tiba-tiba dia sudah ada di pengadilan seperti ini ya. Semua hakim-hakim agung sudah duduk dan tertuduh duduk di sini. Pamannya dituduh membunuh seorang anak muda. Antonius pada waktu itu tiba-tiba sudah ada di ruangan itu, padahal dia ada di Italia. Lalu dia membela pamannya, bukan dia yang membunuh. Hakim-hakim bilang, ayo buktikan, berikan buktinya. Jawab Antonius, orang yang dibunuh itu sendiri akan menjadi saksi akan kebenaran dan kesaksian yang saya bawakan. Antonius mengajak mereka semua hakim dan para hadirin menuju kubur, seperti Yesus menuju kubur Lazarus. Lalu di sana Antonius minta agar kubur itu dibuka dan jenazah itu dikeluarkan, dibersihkan. Apa yang terjadi? Dia memerintahkan orang yang sudah mati itu dalam nama Tuhan, bersaksilah, buktikanlah siapa yang membunuh engkau. Mayat itu dengan pakaian jenazahnya, aduh jangan dibayangkan ya, kemudian bangkit dan duduk ya, dengan bertumpu pada satu tangan dan tangan lain teracung ke atas seperti membuat sumpah. Dan orang mati itu berkata dengan lantang bahwa Martino de Bouillon tidak bersalah apapun atas dirinya. Lalu dia berbalik kepada Antonius dan minta absolusi dari sanksi ekskomunikasi yang diterimanya. Rupanya dia ada buat pelanggaran terhadap gereja dan dia dihukum, dan rupanya dia bunuh diri, bukan dibunuh. Karena itu dia minta absolusi, minta pengampunan. Dan Antonius memberikan absolusi untuk dia bangkit ya. Kalau enggak, dia bawa dosanya itu. Ya. Bukan main Antonius ya. Orang somati pun dia suruh bangkit untuk dapat absolusi. Ya, luar biasa kerahiman Tuhan ya. Antonius memberikan sakramen pengampunan seperti yang diminta, dan sesudah menerima absolusi, pemuda itu kembali mati. Dia masuk ke peti jenazahnya lalu bye-bye. Para hakim sangat tertegun dan heran, bertanya kepada Antonius tentang siapakah sesungguhnya pembunuh pemuda itu. Namun Antonius berkata, saya datang untuk menjelaskan siapa yang tidak bersalah. Namun saya datang bukan untuk menunjukkan siapa yang bersalah. Ya, sangat indah. Saya cuma menjelaskan bahwa yang kamu tuduh itu tidak benar. Dia tidak membunuh. Tapi saya tidak datang untuk menuding ini dia. Ya. Lain dengan kita, tidak puas kalau belum angkat banting orang punya nama. Dia bisa berada di dua tempat sekaligus. Mujizat lain yang sangat terkenal adalah mujizat Ekaristi. Nanti sebentar saya akan tanya apa yang kita bisa teladani dari Antonius yang berada di dua tempat. Kami wilayah ADP akan membuat kursus menghilangkan diri. Cari guru-guru batin dari Gunung Kawi atau dari mana untuk mengajar supaya kita bisa berada dua tempat sekaligus. Ya, oke. Antonius sangat terkenal dengan mujizat Ekaristi. Ya, tadi saya katakan di zaman ini banyak orang menyaksikan Tuhan, menyaksikan juga kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Ada seorang Yahudi kaya, ya,
Di zaman itu banyak yang kurang percaya akan kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Setelah mendengarkan khotbah Santo Antonius di depan umum tentang realis presensia, kehadiran yang sungguh-sungguh dari Kristus dalam rupa roti dan anggur, Yahudi ateis ini menantang. Kau berdongeng saja Antonius, kau omon-omon doang saja, kamu tipu-tipu saja. Kehadiran Kristus dalam Ekaristi adalah sebuah kebohongan. Dan dia mengajak Antonius, mari bertaruh, mari buktikan bahwa Tuhan Yesus ada dalam roti hidup sebagai makanan bagi hidup abadi. Dan orang kaya ini menantang dia. Caranya seperti ini, saya punya seekor keledai, saya tidak akan kasih makan dia 3 hari. Sudah 3 hari kita berdua datang di muka keledai ini. Saya bawa jerami, makanan kesukaan keledai saya, dan kau bawa itu hosti. Kalau sungguh Kristus ada di situ dan menjadi makanan kehidupan, pasti dia akan cari. Tapi kalau dia akan cari jerami saya, berarti kau bohong, kau tipu-tipu. Aduh, kalau ini dimintakan kepada kita repot juga. Bagaimana membuktikan ini? Pasti keledai akan cari jerami. 3 hari tidak makan, tiap hari makan saja dia langsung cari itu. Apalagi 3 hari tidak makan. Antonius merasa dipojokkan di depan umum, toh menerima tantangan ini. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Stio crediti, saya tahu kepada siapa saya percaya. Jadilah pedagang itu sengaja mengikat keledai itu di depan umum, di depan gereja, supaya semua orang lihat-lihat bahwa betul-betul tidak diberi makan 3 hari. Apa yang Antonius buat? Seperti keledai itu berpuasa, dia juga berpuasa 3 hari. Berdoa, mengajak teman-temannya, mari kita berdoa untuk membuktikan bahwa Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi. Ketika hari yang ditentukan tiba, Antonius datang keluar dari hutan dan dia datang ke gereja di mana sang Yahudi ateis ini sudah tunggu dengan bangga, dengan sombong dan angkuh. Inilah saatnya saya mau memojokkan gereja Katolik dengan ajaran Ekaristinya. Dia sudah memeluk jeraminya, so kasih cium ke keledai ini, sehingga keledai sudah mulai sudah mulai sudah jadi rindu sekali, siap melahap makanan itu. Ya, teriak, Antonius, di mana kau? Tiba-tiba Antonius muncul membawa monstrans penuh agung, penuh khidmat dan mulia di lapangan yang sama. Dan mereka berdiri bersejajar bersamaan. Lalu si Yahudi kaya ini perintahkan, lepaskan keledai itu. Keledai itu dilepaskan dan benar, dia langsung menuju jerami. Tapi 2 meter sebelum dia tiba pada jerami dari sang ateis Yahudi, tiba-tiba seperti rem mobil, rem kaget begitu, dan dia mengarah kepada Antonius. Kedua kaki depannya meluncur, kaki belakangnya ke belakang, seperti orang menyembah. Semua yang hadir ikut berlutut dan mengakui. Keledai pun mengenal Tuhan dalam Ekaristi, apalagi kita manusia. Sebagai tanda tobatnya, saudagar kaya ini membangun gereja yang baru, dan di depan gereja itu dia membuat patung. Antonius memegang sakramen dan seekor keledai berlutut menyembahnya. Ya, siapa tahu di depan youth center nanti akan ada satu Ambrosius dengan keledai yang berlutut. Bagaimana ketua wilayah? Di ADP ini cukup banyak masuk gereja untuk terima komuni kudus atau seperti ateis Yahudi itu?
Rajanya, waduh, hebat sekali. Tidak perlu patung. Cari saja yang lebih besar sedikit dari ini. Antonius begitu besar, kamu cuma kasih patung kecil. Terlalu miskin kamu tidak. Semangat kemiskinanmu terlalu miskin. Besar sedikit lah. Tapi ini luar negeri. Saya sudah periksa bawahnya. Ternyata ini yang saya bilang, mari kita kagumi di balik mujizat-mujizat yang terjadi. Kita sebenarnya tahu siapa Antonius. Bukan cuma buat mujizat, mujizatnya adalah menghadirkan Tuhan yang penting, bukan saya. Keledai ini tidak menyembah saya, menyembah Tuhan. Itu tujuan mujizat, itu tujuan keajaiban, agar orang sampai kepada Tuhan. Itu juga karya kita. Rudi, Ambo, ketua panitia, ketua wilayah, ya. Seksi konsumsi, seksi liturgi, seksi sekali. Semua itu kita buat agar orang sampai kepada Tuhan, agar orang mengalami ada Tuhan. Dan agar orang berlutut, bersujud, puji Tuhan, aku menyembah. Ini yang membuat kita kagum. Orang itu hebat, Antonius, ADP, siapa mau lawan, ADP. Tapi orang berlutut, orang mencari Tuhan, orang berekaristi, orang beradorasi. Dia mengajarkan kebenaran iman. Mujizat itu adalah menunjukkan kebenaran iman, bukan supaya dia jadi populer. Ya. Dengan khotbah dan mujizat, ia menguatkan iman orang-orang bertobat. Keledai saja tahu masakan kita. Ya. Dia menobatkan pendosa-pendosa, kebaikan kita, pewartaan kita tentang Tuhan, membuat orang bertobat, membangun iman banyak orang. Karya kita, pelayanan kita, tugas-tugas, keterlibatan kita di Dewan Pastoral Paroki, keterlibatan kita di kerasulan awam, keterlibatan kita dalam ketua-ketua panitia, jubileum ini, semua ini, ya, supaya orang mengenal Allah, supaya orang melihat jubileum 100 tahun baptisan, buahnya apa? Membuat orang menghormati dan mencintai sakramen pembaptisan, mensyukuri dan mau berjuang supaya buah-buah baptisan itu terlaksana, terpenuhi. Bukan cuma pakai kaos langsung sudah jubileum. Pakai kaos besar muka belakang, bawa bodi lagi, tapi tidak menunjukkan buah baptisan menjadi garam dan terang, membawa orang pada Tuhan. Dan jangan lupa, seperti keledai berpuasa, Antonius berpuasa. Orang yang berpuasa lebih gampang mengenal Tuhan. Orang yang berpuasa, doa dan puasa lebih banyak kekuatan Tuhan. Hidupnya menghangatkan hati orang. Dia tidak debat kepada ateis Yahudi itu dengan argumentasi teologis. Tidak. Tidak adu pandai, tidak adu hebat. Justru kehidupannya, kesaksian memberi kehangatan di hati, dan pewartaannya membuat orang mengalami terang. Ya, ini yang kita kagumi di balik sekian banyak mujizat-mujizat Antonius. Mengapa Antonius selalu ditampilkan dengan gambar memeluk kanak-kanak Yesus? Ya, ada satu kisah yang menarik. Mengapa? Ya, begitu bersahabat. Ya, mengapa patung Antonius hampir selalu memeluk kanak-kanak Yesus? Hanya ada 2 patung yang banyak memeluk kanak-kanak Yesus: Maria dan Antonius. Ya, Antonius dan Maria. Ya. Kecuali Maria hidup waktu Reli Rosari yang tidak perlu kanak-kanak Yesus. Oke, ada apa? Sehingga
patungnya selalu menampilkan dua figur sekaligus, 2 in 1. Ya. Suatu hari Antonius bermalam di rumah temannya, Lord of Chateauneuf, di Campo San Piero. Ini habis itu sesudah selesai berjalan berkhotbah dan malam dengan kelelahan, semua keluarga tidur. Ya, keluarga juga pamit tidur. Lalu seperti biasa saya bilang tadi, siang hari berkhotbah, malam hari dia berdoa. Malam hari dia berdoa, khusyuk hingga larut malam. Karena Lord Chateauneuf ini mungkin diabetes, jadi satu malam 2-3 kali ke WC. Tidak ditulis dalam riwayat hidupnya, cuma saya menduga saja. Karena beda tipis, sering bangun malam, bukan untuk berdoa tapi untuk kesehatan. Dia bangun, dia kaget. Kenapa ada cahaya di ruang tamu? Padahal semua lampu sudah dimatikan. Dan dia cari dari mana sumber cahaya. Ternyata dari kaki pintu yang ada celah-celah sedikit, ada cahaya yang keluar. Tapi begitu terang sehingga seluruh ruangan menjadi terang. Heran sekali dia. Keingintahuannya mendorong dia untuk pergi intip lewat lubang kunci. Jangan-jangan sudah matahari sudah pindah di kamarnya. Ya. Lalu apa yang dilihat? Ketika dia menengok ke dalam, dia mengintip ke dalam, dia melihat ada seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri atau duduk di atas sebuah buku dan menggelantung di leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ya, lihat gambarnya. Dan itulah sumber cahaya. Ya. Mereka berdua begitu bercahaya, begitu putih, begitu bersih, dan cahaya ini yang merembes keluar celah-celah pintu kamar itu. Sementara Chateauneuf ini menikmati keindahan itu, dia tidak sadar Antonius datang buka pintu. Bikin apa kau? Ketahuan dia. Antonius bilang, jangan bilang-bilang orang. BBO, jangan bilang-bilang orang. Diam-diam saja. Nanti sesudah kematiannya, baru dia mulai mengisahkan. Itulah asal-usul mengapa Antonius selalu dikisahkan, dilukis, dibuatkan patung, sedang memeluk kanak-kanak Yesus. Yesus mengasihi, nah ini yang kita kagumi. Di balik kejadian ini, apa yang kita kagumi? Ada apa, rahasia apa di balik Yesus memeluk Antonius? Sederhana. Tuhan mencintai orang yang berdoa. Kalau Antonius ngorok, Yesus tidak akan memeluk. Kalau Antonius cuma makan, nanti masih ada biskuit, ada lagi biskuat di sana, masih ada pizza lagi di semangka. Kalau dia duduk menikmati itu, masih bisa go food rage. Kalau dia duduk menikmati itu, dia jangan harap Tuhan Yesus mau kasih penampakan. Kasih asam urat saja. Tuhan mengasihi orang yang berdoa. Tuhan mendatangi, Tuhan mengunjungi orang yang berdoa. Betul, Tuhan hanya sebatas doa. Ya. Dan kita bersyukur orang Katolik, Tuhan itu sangat dekat. Sangat dekat. Gus Dur pernah memberi kesaksian. Bapak-bapak Uskup, saya sangat kagum dengan gereja Katolik. Kenapa? Gus Dur, kamu itu sangat dekat dengan Tuhan. Ya, kamu itu sangat dekat dengan Tuhan. Tiap kali berdoa kamu hanya memanggil, ya Bapa, ya Bapa. Begitu dekat seperti anak dan Bapa. Agak beda dengan teman-teman Hindu.
itu sudah ada jarak. Beda dengan Bapak. Bapak itu ayah dan anak. Apalagi seperti kami. Kenapa? Kami itu kalau berdoa harus teriak. Robi, bye-bye, jangan kau siarkan di luar. Semua viral kita. Viral masuk penjara. Tapi Gus Dur yang bilang tidak. Seperti itu. Allah begitu dekat. Masa akan kita memanggil lalu dia tidak mendengarkan kita, ya? Coba sebentar sekitar jam 8 atau besok pagi setengah 4. Kamu berdoa, ya Bapak, dengar di luar. Ada yang Bapak panggil. Tuhan begitu personal. Tuhan begitu intim. Dia menghargai orang yang memanggil namanya. Ya. Adakah dalam doa-doa kita relasi intim ini yang Antonius punyai? Sehingga Tuhan tidak bisa tinggal di tahtanya dan datang memberi peneguhan. Masih ingat Yesus berubah-ubah di Gunung Tabor? Kenapa dia berubah-ubah? Atau apa yang membuat dia berubah-ubah? Dia naik ke gunung itu untuk berdoa. Bukan untuk lihat pemandangan, bukan untuk selfie, untuk berdoa. Dan dalam keadaan sementara berdoa, terjadilah itu kemuliaan. Dia dimuliakan seperti itu. Kapan terakhir kita berdoa dengan penuh khusyuk? Kapan terakhir kita berdoa seperti Markus 6:31? Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Kapan? Ini yang harus kita kagumi, bukan cuma iya, ya. Yesus memeluk dia waktu berdoa, tapi kita sendiri. Apa kita masih punya waktu pribadi? Mengapa? Ada sinar yang juga memenuhi sinar terang wajahnya. Karena kita dicipta Allah, kemudian Allah harus terpancar dari kita. Waktu doa adalah saat mencari Tuhan, dan Tuhan menghargai orang yang berdoa. Datanglah kepada terang, maka terang itu akan menerangi kita. Datanglah kepada cahaya, maka cahaya itu akan menyinari kita. Datanglah pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita terang. Coba cek sekeliling siapa yang mukanya paling terang. Coba lihat matanya paling bersinar. Ya. Yang masih ada air mata berarti belum bangun betul. Kita harus mencerminkan Allah yang terang, Allah yang indah. Memeluk Yesus sama dengan menerima Yesus. Ini dari pihak Antonius. Menerima, memeluk Tuhan, memeluk jiwanya, hatinya, kekudusannya, semangatnya, pengorbanannya, kemuliaannya, kemenangannya. Itu kita peluk, kita terima, kita asup, kita batinkan, kita masukkan, kita unite, kita combine. Ya, Paulus punya teologi yang sangat indah. Kita ini dicangkokkan pada tubuh Kristus, sehingga kita bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, lihat, jangan juga, aduh bagus, mau foto dulu. Tapi lihat, ya, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh kita peluk dan rangkul. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Ada penyanyi di sini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Tuhan
yang hidup di dalam kita. Itu yang patung ini mau ajarkan. Kalau kamu memeluk, kamu merangkul, kamu datang kepada terang, tidak mungkin hidup kamu tidak terang. Apabila kamu datang kepada cahaya, tidak mungkin cahaya itu tidak menyinari kamu. Ini yang kita kagumi, ini yang kita lihat. Banyak orang pergi ziarah, saya sedih antar-antar orang ziarah. Cuma lihat begitu foto terus hilang. Tidak sampai mengagumi pesan makna yang ada pada gambar, ada pada patung, ada pada tempat suci itu. Padahal itu yang harus dicari. Dan itu cuma didapat di tempat yang sunyi dan sendirian. Sendirian dalam jumpa dengan Tuhan yang mewahyukan diri. Kita juga dapat membawa Kristus seperti Antonius. Dan inilah Antonius inginkan dari fansnya, ya, dari umat-umatnya. Antonius ingin agar kita juga memiliki relasi intim dengan Kristus. Dia ingin agar kita mau memeluk dan membawa Yesus juga ke dunia. Agar orang tergerak untuk lihat, untuk cari, untuk mengintip. Oh, dia bersinar karena hidupnya bersatu dengan Kristus. Dia bersinar karena dia manusia doa. Ya, yang sudah pernah ke Suster Karmel. Wow, biar tua, reot, repot, kusut, ada cahaya selalu di wajah mereka. Dalam tutur kata mereka, ada sesuatu yang lain, yang indah. Ini akibat intimitas, unitas, kesatuan dan kedekatan dengan Tuhan. Antonius juga ingin agar kita mau memeluk dan merangkul anak-anak kecil lain yang malang, yang sakit, yang susah, yang menderita. Antonius mau katakan, sesungguhnya Yesus juga menarik kita untuk berjalan berkeliling dan berbuat baik, menjumpai orang lain. Membuat orang yang tertidur terbangun dan melihat cahaya, dan sumber cahaya itu adalah Tuhan. Maka seperti Antonius, kita sebaiknya memiliki gambar ini dengan penuh kasih dalam perjalanan hidup kita menjalani kehidupan. Ya. Grace, nanti tahun depan kalau ada rekoleksi, kau beli banyak patung ya, lalu kau jual sesudah rekoleksi begini. Pasti semua suka punya satu di rumah ya. Kita patungannya tahun depannya. Bagus ya, bagus ya. Tapi baiklah, kita memiliki gambar cukup ya, gambar boleh. Tapi kalau bisa ada arca, patung, sehingga kehadirannya penuh pengajaran. Ya. Dan Anda bisa berkisah. Kalau ada tamu di rumah, ya, jangan cuma cerita putar balik, cerita politik dan cerita lain. Mari bercerita tentang Antonius. Mari berkisah tentang Antonius. Sebentar kita akan lihat bagaimana satu orang umat Ignatius di Manado, bukan Katolik, tapi berdoa kepada Antonius. Sebentar. Orang sendiri, orang Katolik, tidak pakai. Ini santo penuh mujizat ini. Sayang. Oke, jangan lupa beli, jangan lupa kalau boleh punya patung kecil. Nah, ini yang paling top, ini yang paling populer. Pelindung barang-barang hilang. Pelindung bagi orang-orang yang kehilangan barang. Bukan pelindung orang hilang. Sebenarnya boleh juga pelindung orang hilang. Ya. Saya ada satu buku tapi tidak dicoba ya. Saya ada satu buku di sini ada kisah bagaimana orang yang kehilangan iman, orang yang hampir kehilangan pasangan, oleh doa Santo Antonius dipulangkan, menemukan kembali. Teman-teman, siapa yang tidak pernah kehilangan barang? Ya, apalagi kita yang sudah usianya sudah senior ini. Yang muda-muda saja gampang kehilangan barang, repot sekali. Ya. So mau berangkat kalau kunci oto tidak tahu ada di mana. Ya.
Acara sudah mendesak, kalau ada sesuatu yang kita lupa ada di mana. Tadi ada di sini, tadi ada pegang, sekarang sudah ada di mana. Ya. Kehilangan cincin, kehilangan berlian, kehilangan duit, padahal dia pakai sendiri. Persalahkan istrinya lagi. Mama, mana itu? Ya. Kehilangan tidak enak. Mengganggu kita, mengganggu orang lain, mengganggu acara. Apalagi kalau yang hilang itu sesuatu yang berarti, bernilai, dan kita sangat butuhkan. Cari kemana-mana, tidak temukan. Untung Tuhan Allah baik, Dia menyediakan seorang santo spesialis barang hilang atau dicuri. Dari mana asal usul Antonius ini main simsalabim? Ya, apa kadabra? Kita sudah tahu dia belajar kitab suci. Dia pencinta kitab suci. Dia mewartakan, dia mengajar kitab suci. Dia ada guru bagi frater-frater muda. Guru kitab suci. Dan secara khusus dia menyukai kitab Mazmur. Ya, dalam kitab suci ada bagian tentang Mazmur. Dan di buku Mazmur ini dia sering kasih catatan, komentar, ya. Kalau ada ide-ide, dia langsung tulis di pinggir situ. Catatan-catatan pengajaran yang bagus, yang indah, dia simpan, diselip-selip di antara buku Mazmur ini. Dan ini buku andalannya, buku kesayangannya. Ini buku, ya, yang tidak bisa tidak selalu ada di genggamannya. Satu kali ada satu frater, stres, frustrasi, mau keluar. Pamit dari biara, minta mundur. Dia diizinkan. Ya. Sementara dia berkemas-kemas, siapkan koper, apa semua, dia ingat, saya mau pulang, tinggalkan biara, saya ingin sesuatu kenang-kenangan. Mau ambil apa ya? Jalan salib terlalu berat. Mau ambil piring di dapur terlalu berat, nanti bunyi-bunyi. Apa ya yang bisa jadi kenang-kenangan? Dia lewat Fransiskus Pemeja. Ini ada buku. Boleh juga. Bos pencatatan, pasti kita bisa belajar di rumah, ini bagus. Dia ambil buku itu, lalu pulang. Begitu mau mengajar, Antonius kaget. Waduh, di mana buku saya? Di mana andalan saya? Di mana catatan-catatan penting saya? Di mana renungan-renungan emas saya? Bingung. Masa akan dibiarkan ada pencuri? Cari semua tidak dapat. Dia berlutut dan berdoa. Ya. Dia minta ampun dulu. Dia minta ampun dulu mungkin karena lalai lengah sehingga tidak tahu ada di mana. Lalu dia minta Tuhan tolonglah agar buku itu bisa kembali. Jadi penolong orang-orang yang kehilangan barang ini pernah mengalami apa itu kehilangan. Dia tahu itu apa artinya kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin karena itu dia lebih mudah menolong orang-orang yang pengalamannya dia sendiri pernah alami. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu biara. Bukan mengetuk biara biasanya pakai lonceng. Siapa itu? Masuklah dia. Ternyata dia adalah ex-biarawan muda itu. Lalu dia membawa sesuatu di tasnya. Dia merunduk. Dia katakan, beberapa hari terakhir saya resah, saya gelisah, saya tidak enak. Saya merasa dikejar-kejar. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Dan jangan-jangan buku ini yang membuat saya gelisah. Karena itu saya datang untuk mengembalikan. Antonius menerima, memaafkan, mengampuni dia. Bahkan Antonius bilang, kalau kau mau masuk lagi, masuklah. Ternyata bukan cuma buku yang ditemukan, tapi panggilan ini ditemukan kembali. Dia kembali dan menjadi biarawan seperti yang lain-lainnya. Buku ini masih tersimpan di biara Fransiskan di Bologna,
Italia. Ini bukan hanya buku hilang yang ditemukan, tapi anak yang kehilangan panggilan ini pun dikuatkan, diteguhkan, didapatkan kembali dan digabungkan kembali dengan teman-temannya di biara. Nah, sesudah dia meninggal, kisah ini mulai disebarkan, diceritakan kiri kanan, dan orang-orang berpikir logis. Dia sudah pernah mengalami kehilangan. Dia pernah mengalami betapa repotnya kehilangan benda-benda yang kita sangat butuhkan. Pasti dia akan mudah menolong orang-orang yang punya pengalaman sama dengan dia. Atas dasar ini, orang mulai berdoa kepada dia untuk mendapatkan barang-barang yang hilang. Ya. Termasuk kejadian di Padua, ada seorang anak jatuh di sungai, dan berkat doa ibunya kepada Santo Antonius, anaknya ditemukan dan masih hidup. Mulailah jadi terkenal Santo Antonius pelindung orang-orang yang kehilangan barang. Saya kira kita semua punya banyak sekali pengalaman-pengalaman kehilangan, tapi juga menemukan secara ajaib. Ada yang kenal Ci Alin di Ignatius Manado, ya. Saudaranya Buddha kehilangan sesuatu, tapi itu ketika dia datang ke rumah Ci Alin, siapa ini? Siapa ini? Ada patung botak di atas, BCA, botak cuma atas. Dia pun mulai berkisah tentang siapa Antonius itu. Begitu dia kehilangan, dia ingat, orang Katolik punya tukang cari barang hilang. Dia datang, cicit, tolong doakan Pak kamu ke Santo itu. Kita ada kehilangan barang ini. Lalu, si Alin panggil, mari kita berdoa bersama-sama. Jangan cuma saya, kau juga berdoa. Mereka berdoa bersama-sama, dan ternyata orang bukan Katolik pun mendapat bantuan dan pertolongan dari Antonius. Ya, sayang kita tidak manfaatkan baik-baik. Antonius sangat dekat dengan kitab suci, ya, sangat dekat dengan kitab suci. Oh, ini juga mengapa dia memeluk Tuhan Yesus yang ada di atas kitab suci. Ya, Yesus, jangan lupa Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dan sabda Allah itu disimpan dalam kitab suci. Maka Yesus dan kitab suci katakanlah saling melengkapi. Yesus ada dalam kitab suci juga berbicara tentang Yesus. Memeluk Yesus adalah memeluk kitab suci. Mencintai kitab suci adalah mencintai Tuhan. Ya, itu prinsipnya. Nah, Santo Antonius mengenal dan mencintai dan menjadi pewarta yang rajin dari sabda Allah. Otomatis dia juga mencintai Kristus, Sang Sabda yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia sendiri memiliki pendidikan yang khusus, yang lama tentang Kristus dan tentang kitab suci. Setengah 12 ya. Karena itu dia diberi gelar oleh Paus Pius XII, Doktor Kitab Suci. Saya lebih cepat sedikit ya. Nanti sesudah ini makan siang. Iya, ada. Iya. Oh, fellowship dulu ya. Oh, kasih lapar dulu baru makannya. Oke. Nah, mari kita kembali ke kitab suci. Ya. Antonius yang memeluk kitab suci ini mau mengatakan kepada kita, apakah kamu juga mencintai kitab suci? Apakah kamu juga merangkul Tuhan yang ada dalam kitab suci? Apakah kamu juga mau berjumpa dengan Tuhan yang ada dalam kitab suci? Karena itu, malulah Ibu Ketua Wilayah Rohani kalau ketahuan ada keluarga-keluarga di ADP yang tidak punya kitab suci di rumah. Jangan angkat tangannya, nanti ketahuan. Diam-diam saja, tapi Antonius bisa membaca pikiran orang. Dia bisa tahu ya. Antonius lihat Yosafat di rumahnya tidak ada kitab suci. Di mana dia tertahan agak lama berarti di situ. Ya,
Yang mana? Tertahan apa di sini? Tidak bergerak tangan saya. Oh, bagus. Ketua, ada. Ya, langsung cubit mata. Biar nggak pakai, yang penting ada. Ya. Ini bukan baku sedu ya. Apakah kita mempunyai kitab suci? Apakah kita membaca, mencintai, kita memeluk, kita merangkul? Bagaimana menjadi dokter kitab suci? Punya saja enggak? Bagaimana kita menjadi pewarta? Membaca saja enggak? Ya. Kalau perlu satu orang, satu kitab suci, why not? Ya. Kalau ada anak komuni pertama, kasih hadiah salib, kasih hadiah kitab suci. Dimanapun dia akan pergi, dia studi di Amerika, dia studi di Jakarta, ya. Dia pergi liburan di mana, biar dia bawa selalu salib dan kitab suci. Memeluk, merangkul, membawa Tuhan dan kitab suci. Bagaimana kita wujudkan cinta akan kitab suci? Baca secara pribadi. Usahakan baca bacaan hari Minggu sebelum pergi gereja. Ya, atau sudah tiba di gereja, ambil waktu baca bacaan hari ini. Supaya sebentar kita lebih matching, kita lebih gampang nangkap ketika Injil dibacakan. Ya. Ikutilah satu renungan harian dari salah satu web Katolik yang ada. Ada begitu banyak renungan harian yang baik dan yang bagus. Ya. Ikutlah kelompok kitab suci, gospel sharing. Ya. Ada teman-teman yang ikut KTM di sini ya, gospel sharing. Itu satu metode yang bagus. Ya. Membaca kitab suci, mencari ayat yang menarik. Ayat ini memberi pesan apa kepada saya? Tindakan konkret apa yang saya bisa buat sesuai kalimat ini? Sudah. Kita dapat pegangan, kita dapat pedoman, kita dapat satu mutiara, kita dapat satu terang, kita dapat satu perutusan yang kita bisa buat berdasarkan satu ayat yang menyentuh kita. Itu yang dimaksud dengan gospel sharing. Saya sharing apa yang menjadi kalimat paling menyentuh, apa yang saya percaya sebagai pesan Tuhan untuk saya, dan bagaimana saya bisa wujud nyatakan pesan itu. Ada banyak cara untuk menyebarkan kitab suci, ya, membagikan kitab suci kepada keluarga yang tidak punya, ya, stasi-stasi atau apa, ya, ini kesempatan menjadi seperti Antonius, merangkul dan membawa sang sabda, membagikan sang sabda, bukan cuma peluk sendiri, tetapi juga membagikan kepada orang lain. Semua mujizat Antonius terarah supaya orang berjumpa dengan Tuhan, bukan supaya orang memberi aplaus padanya, tidak. Yesus adalah sabda Allah, kitab suci. Memeluk kitab suci adalah memeluk Yesus. So sweet. Nah, karena sudah memakan siang, kita bercerita tentang Santo Antonius punya roti. Ya, roti Santo Antonius. Tomasino seorang anak kecil, tinggal di Padua. Ibunya sibuk di dapur, anaknya jatuh di sungai. Waduh, ibu ini suaminya mau gantung pada dia. Cuma ada sibuk, kok kiri, kok kanan, anak sudah masuk GOT, gol, mati lagi. Wah, ibu ini dalam tangis lari ke gereja, berlutut dan bersujud, minta tolong Santo Antonius Padua. Kembalikan anakku, kembalikan nyawanya, temukan dia. Dan dia bernasar, jika anak saya hidup, saya akan membagi-bagikan roti kepada orang miskin seberat tubuh anak saya. Ya, anaknya gemuklah, kira-kira 5-6 kilo, berarti dia akan sediakan 5-6 kilo roti tiap hari untuk bagikan kepada orang miskin. Asal anak saya hidup. Antonius mau ditantang, keledai saja berlutut, mau cuma roti kecil itu, ya, cuma mau kasih hidup, cuma mau temukan, gampang itu, ya. Maka terjadilah demikian. Orang kampung menemukan anak itu,
dan masih hidup. Dari situlah lahir kisah roti Santo Antonius. Orang Italia menyebutnya pane d'Antonio, orang Amerika Inggris bilang bread of Saint Anthony. Ya. Orang Italia bilang pane del Santo Antonio. Dan mulai waktu itu roti Antonius kesohor di mana-mana. Ya. Dan roti ini menjadi juga identity card dari Antonius. Mulai waktu itu, setiap hari ibu ini memberikan roti seberat anaknya. Tapi pasti beratnya anaknya itu dihitung pada waktu mati itu, bukan sesudah anaknya dewasa. Aduh, anaknya 70 kilo kasih roti 70, anaknya 80 kilo, enggak. Cuma sesuai dengan waktu ditemukan itu. Tapi kalau ditimbang waktu anak itu hisap air banyak, bisa jadi lebih berat. Saya nggak tahu dia suka kasih keluar air baru timbang atau langsung timbang, kotor atau bersih. Ya kita percaya saja begitu ya. Kalau ibu-ibu sekarang paling pompa dulu, no? Kasih keluar baru timbang. Siapa baru ini? Mulai dari itu selalu ibu ini membagikan roti kepada orang-orang miskin yang tidak punya makanan. Dan orang-orang yang melihat bukan cuma tepuk tangan, orang-orang yang melihat bukan cuma antre kebagian, tapi mereka tersentuh. Dan jaringan ini membesar, membanyak, dan di kota-kota Eropa, kota-kota Amerika kita selalu bisa menemukan negosio, toko, ya, warung Santo Antonius yang berisi roti-roti gratis, ya, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang lapar. Ya. Tentu bukan cuma roti, mereka juga kasih bagian-bagian yang lain. Teman-teman, roti adalah makanan pokok. Roti adalah kebutuhan harian orang Eropa. Maka berbagi roti adalah berbagi cinta, berbagi hidup, berbagi keterlepasan dari lapar dan dahaga. Dan juga, ini yang saya bilang, mari kita kagumi, jangan cuma lihat, oh ada mujizat, ibu ke anak hilang, beratnya 7 kilo, tiap hari dia kasih roti 7 kilo. Begitu, itu tidak cukup. Mari kita lihat lebih dalam, roti adalah hidup. Roti ini menunjuk pada Ekaristi. Antonius ingin kita lihat akan Ekaristi yang menjadi santapan. Roti ini diambil, diberkati, dipecahkan dan dibagi-bagikan. Antonius juga mau bilang, kamu juga roti hidup. Kamu juga harus rela diambil. Waktumu, tenagamu, milikmu, bakanmu, talentamu. Dan jangan takut, diberkati, dikuduskan. Nama Tuhan diserukan. Jangan takut dipecahkan. Jangan takut dibagi-bagikan. Kamu akan memberikan hidup pada banyak orang. Tubuh Kristus berarti saya siap diambil. Saya siap diberkati, dipecahkan, dan dibagi-bagikan. Inilah makna dibalik mujizat pane d'Antonio, roti dari Santo Antonius. Semoga roti ini menjadi satu estafet kehidupan bagi banyak orang. Di Italia, ya, apalagi di Padua, hal ini setiap hari. Ya, karena mereka pencinta Antonius yang luar biasa. Di banyak gereja, di banyak tempat, mereka tidak buat tiap hari, tapi setiap hari Selasa. Setiap hari, setiap tanggal 13, sepanjang tahun, sepanjang bulan. Ya. Tidak perlu tiap hari. Ya. Sesuai juga dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ya. Maka berbagi roti adalah berbuat mujizat bersama Santo Antonius, berbagi kehidupan. Di gereja-gereja Fransiskan, di biara-biara di pusat-pusat kota, setiap tanggal 13 atau setiap hari Selasa,
ada roti-roti Antonius yang dibagi-bagikan secara gratis. Ada toko atau ada meja yang menyajikan ini. Mengapa tiap tanggal 13? Karena tanggal 13 adalah hari kematian, tanggal kematiannya. Mengapa hari Selasa? Karena hari Selasa dikhususkan untuk menghormati Santo Antonius. Tentu saja bukan cuma roti, tapi ada selainya, ada menteganya. Bagi kita saat ini roti mungkin kurang cocok, ya? Karena kita makan roti biar 2 kilo, cuma rasa snack. Ini kalanya orang Eropa ya. Kita kalau tidak makan nasi belum apa-apa. Nah bagi kita roti Antonius mungkin nasi kotak Antonius, mungkin semacam naskun ya, Antonius, atau nascam. Maaf ya Nasdemnya, bukan Nasdem, bukan dari Antonius. Mungkin lebih kaos warna sama seperti nascam, nasi kotak, ya, nasi kuning, ada nasinya, ada lauknya, ada toyoinya. Dan ini hebatnya, pencinta-pencinta Antonius ini tidak mau memberikan roti yang sudah kedaluarsa, roti yang hampir final, ya. Mereka memberi yang berkualitas. Pencinta-pencinta Antonius memberi yang terbaik. Roti yang tua dimakan di biara, baik untuk saudara-saudari yang berkebutuhan. Tidak tiap hari Bapak Ibu, sebulan sekali, tanggal 13 ya. Mungkin di muka Masjid Raya ada teman-teman dari ADP bergantian tiap tanggal 13. Lapor 13 Juni kami panitia dengan staf akan berdiri membagi nasi kuning. Orang-orang pulang masjid ya. Bulan Agustus, oh Ko Rudi jangan, masih sibuk. Ko Rudi jangan dulu, youth center baru habis diberkati tapi belum habis utang toh. Barnovena Boko Ambo. Mencari yang hilang. Supaya uang yang hilang yang perlu satu Antonius. Tapi kalau dapat jangan lupa 10%. Antonius mau marah, ini bagus doakan, tetapi perjuangan hidup mati di hadapan Tuhan, awas kamu. Seperti itu. Dari mana sumber dana sehingga tiap hari Selasa, tiap tanggal 13 ada roti? Mamanya Tomasino menjawab, dari kemurahan Tuhan melalui hati umat. Mama Tomasino yang berbagi menyentuh hati orang lain untuk ramai-ramai bergabung. Ketua panitia, katakanlah sejujurnya. Kalau tanggal 3 ini Mei kan, Juni. Oh, 13 Juni kan. Seminggu depan kan. Semua sikat. Action 13 Juni atau 13 Juli? Pas-pas. Bukan saya mau ke situ, Antonius yang mau. Sesuai. Ya, harus bilang banyak rotinya karena saya Thomas, baptisan saya Thomas, maka saya belum percaya kalau saya